Aku akan bicara terus terang, aku sakit. Gangguan jiwa. Kenapa kamu merasa dirimu punya gangguan jiwa? Di kepalaku sering muncul suara. Selalu menghasutku untuk melakukan hal buruk. Kalau aku tidak mendengarkannya, ia akan mengendalikan tubuhku. Zhang Huashan, cobalah untuk menggoda Shenlan 11. Aku tidak mau. Sayang. Aku ingin. Kamu mau apa? Saat aku sadar, baru aku menyadari. Aku telah melakukan hal yang sangat konyol. Apa yang kamu sebutkan itu punya bentuk yang jelas? Kadang-kadang seperti cahaya hijau. Kadang-kadang berubah menjadi sebuah buku. Buku. Benar. Beri aku obat. Kalau tidak bisa membunuhnya, bunuh saja aku. Aku tidak ingin merasakan lagi. Perasaan dikendalikan seperti ini. Bos Shen. Nyonya Shen sudah pergi, gejalanya tidak ada masalah. Mungkin hanya kurang istirahat. Pemegang kekuasaan Shen, Sheng Wangqi dan Su Yun, bertemu di hotel malam hari. Aib keluarga Shen terbongkar. Nilai pasar keluarga Shen turun drastis semalam. Tidak heran, tidak peduli bagaimana aku berusaha menggoda Shenlan 11. Shenlan 11 tetap tidak bergeming, ternyata. Aku hanya badut dalam hubungan orang lain. Jiang Huashan, sebaiknya selama ini jangan membuat masalah. Aku pergi berobat, itu dianggap membuat masalah. Lalu kamu menginap dengan wanita lain, itu dianggap apa? Angin topan? Peringatan, karakter pendukung Jiang Huashan. Kesadaran diri mulai bangkit. Peringatan, karakter pendukung Jiang Huashan. Kesadaran diri mulai bangkit. Hentikan semua trikmu yang tidak pantas. Kalau bukan karena kakek, aku sudah menceraikanmu. Maaf, sekarang aku orang gila, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Jadi trikku juga tidak bisa dihentikan. Kamu sebaiknya bersikap baik. Apa yang terjadi ini? Zhang Huashan. Sebagai penjahat kejam dalam dunia pertunjukan semangat petualangan, menyelesaikan misi peran adalah tugasmu. Aku adalah penjahat di dunia pertunjukan, dan kamu adalah sistem. Roh buku yang memandu karakter mengikuti alur yang telah ditentukan. Kau memberiku label jahat, bodoh, dan egois. Dan memaksaku berbuat jahat. Kamu bukan roh buku, tapi roh jahat. Jika kesadaran dirimu terus terbangun, akan dihapus oleh aturan. Bagus, aku sudah lama tidak ingin menjadi antagonis bodoh dan jahat ini. Entah penulis bodoh mana yang menciptakan karakter datar seperti ini. Sangat rendah. Jika kamu bersedia terus melayani alur cerita, aku bisa membuat pengecualian. Mengembalikanmu ke malam sebelum kakekmu meninggal. Baik, lagi pula aku juga tidak ingin hidup lagi. Tutup matamu. Gerakan kesadaranmu. Mendekati pertunjukan. Bab Archimation Xinzhuang. Peringatan, kesadaran karakter memberontak sedang merobek pertunjukan. Peringatan, kesadaran karakter memberontak sedang merobek pertunjukan. Zhang Huashan, hentikan. Jika pertunjukan robek, tatanan akan runtuh. Yang kuinginkan bukan kembali ke masa lalu, tapi mengubah masa lalu. Jika aturan tidak mengizinkan, robek saja buku sialan ini. Mari kita binasa bersama. Penghapusan kesadaran gagal, label karakter terlepas. Sistem menghasilkan pertunjukan baru aku hanya sedang nakal. Bagaimana bisa menjadi cahaya bulan? Semua yang telah berlalu adalah prolog.
Kakek. Aku kembali ke usia 18 tahun. Kembali ke sisi kakek yang menganggapku sebagai permata di telapak tangan. Nah, kenapa tidak pulang? Aku tidak punya rumah lagi. Jangan pernah menekuk lututmu, ingat. Harga diri seorang gadis juga sangat penting. Ya, Ikut kakek, kakek akan membawamu pulang. Benarkah? Tiba-tiba kenapa menangis? Di kehidupan sebelumnya, kakek dibunuh oleh keluarga Shen. Kali ini aku harus menemukan pembunuh sebenarnya. Mengubah akhir kisah kakek. Kakek. Aku pasti akan berbakti padamu dengan baik. Xiao Huaer, apakah kamu sedih? Kamu bilang sama kakek, kakek yang bakal belain kamu. Kakek. Apapun yang aku bilang, kamu bakal percaya. Bahkan yang aneh-aneh. Nggak masuk akal, apapun yang aku bilang, kakek bakal percaya. Bahkan yang aneh-aneh, nggak masuk akal. Asal yang Xiao Hua bilang. Kakek percaya. Setelah kakek meninggal, nggak ada lagi yang belain aku. Apapun yang aku bilang, orang lain nggak percaya. Kakek, sebenarnya kita hidup di... Dunia cerita yang nggak boleh bocorin plotnya. Pelenggar. Langsung dihapus. Ternyata aku satu-satunya yang sadar diri di dunia cerita ini. Hanya aku yang punya kehidupan. Aku sekarang nggak nyambung sama dunia ini. Sebenarnya APA? Nggak apa-apa. Kalau aku nanti diperlakukan nggak adil, aku cari kamu buat belain aku. Nah gitu dong. Shen Yuan, anak haram keluarga Shen, licik banget. Tuan Muda, soal ini, kamu nggak usah khawatir. Katanya, wanita manapun nggak bisa tatap matanya lebih dari 3 detik. Kalau nggak, bakal jatuh cinta. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, gampang banget. Nona Jiang, matamu kenapa? Nggak apa-apa. Tadi angin kencang, mata kemasukan debu. Di kehidupan sebelumnya, Shen Yuan cuma anak haram. Bisa bagus sebagai Shen 11. Orang ini pasti nggak sembarangan. Cuma nggak tahu ada hubungannya nggak dengan kematian kakek. Nona Jiang ngusap mata pakai jari tengah. Ibu Ling Daipina sama Yugo. Aku cuma bisa taruh dia di kediaman Shen, dekat kamu. Biar dia aman. Istrimu bunuh orang. Sekarang mau aku yang urus anak harammu? Aling juga cucumu. Sudah. Pergi ke ruang 2 belakang, berlutut dulu. Aku masih mau tanya dia beberapa hal. Baik, aku pergi dulu. Kamu harus manjain kakek. Pastiin aku bisa naik tahta. Dengerin omongan kakek. Ayah, aku pergi dulu. Aku dengar semua yang dibicarakan dengan ayahmu. Dengar. Kamu pikir apa? Minum air. Aku juga tidak bisa. Yuga sudah tahu keberadaan kalian. Menyusahkanmu. Kamu. Jangan. Pergi. Ibu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak boleh, Eling. Mama. Sayang kamu. Ibu. Eling. Lari cepat. Ibu. Pembunuh ibu adalah Shen Qian.
Hanya dengan bersembunyi di keluarga Shen, aku punya kesempatan membalas dendam untuk ibu. Aku ingin tinggal di keluarga Shen, mohon lindungi aku. Shuling. Di naskah baru ini, sebenarnya aku berperan sebagai apa? Perencana ulung. Atau pintar dan cerdas. Pembuatan selesai. Jiang Huashan mendapatkan label negatif karakter. Bodoh. Malas. Kualitas sebaik ini kok bisa jadi label negatif? Bodoh, gila, aku ini. Aku tidak terima, aku protes. Label negatif adalah banding atas pelanggaran aturan naskah. Perlu mengajukan surat banding tidak kurang dari 2000 kata. Kalau begitu lebih baik aku tetap malas saja. Di rumah tidur tidak akan diganggu. Xiao Hua kok tidur lagi? Wanita ini sakit parah. Kakek, aku ini. Mungkin sesekali bisa gila. Ini akan kukendalikan semampuku. Tapi malas, mungkin sudah jadi sifat, kakek. Jangan sampai kakek jijik padaku. Tidak jijik. Apapun yang terjadi, kakek tetap sayang. Kakek yang paling baik. Dia kasih kakek minum obat apa? Bisa membuat kakek begitu memihak. Cucu angkat yang tidak ada hubungan darah. Kakek. Kelihatannya kamu kalah. Benar, kalah telak. Wah, kakak Aling sangat hebat ya. Sudah mulai gila sekarang? Bajingan, selama aku ada, kamu jangan harap bisa masuk keluarga Shen. Bangsat. Ayah. Karena Aling sudah masuk keluarga Shen, aku harus melindunginya. Keluar sekarang. Shenwan ini benar-benar bisa menahan diri. Nanti kita panggil dia kura-kura ninja, ya ampun. Bagaimana aku bisa menemukan pembunuh kakek? Bagaimana caranya agar cepat menjadi pintar? Budhang, kamu bilang orang. Bagaimana caranya agar diri sendiri menjadi pintar? Shan, tuan rumah paling pintar. Kamu bisa tanya tuan rumah. Kepala rumah tangga Shen, mana kakek? Nona Jiang, tuan rumah sedang keluar. Bukankah itu bunga favorit kakek? Shen Yuan mau bawa kemana? Bunga ini adalah hadiah tuan rumah untuk Aling. Tunggu, Ada apa? sini. Sini. Kamu tahu, ada cara apa yang bisa membuat seseorang cepat menjadi pintar? Orang yang bisa bertanya seperti ini sudah tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Baca buku. Kamu bohong ya? Membaca membuka pikiran, kata-kata bijak ada di dalam buku. Percaya atau tidak? Ini bunga favorit kakek, kamu tidak boleh mengambilnya. Kembalikan padaku. Kecanduan memerintah. Kakek tidak suka, aku juga tidak mau. Dia ini adalah pelopor orang jahat yang terlihat sopan. Jagoan dalam kemunafikan, sekarang tidak berpura-pura lagi. Kamu masih kecil. Sekarang mulai membaca masih tidak terlambat. Shen Yuan. Kalau tidak mengalami sendiri, siapa yang akan percaya? Setiap orang di sini hanyalah boneka di dunia skenario. Rasa kesepian yang menyebalkan ini. Shen Yuan, aku mau makan udang. Nona Jiang masih suka memerintah orangnya. Xiaohuar, kamu tidak boleh mengganggu kakek Aling. Sini. Makan satu udang yang dikupas kakek. Terima kasih, kakek. Si gadis palsu ini alergi seafood. Dia sengaja makan udang dari kakek, pasti ada niat jahat. Aku tidak boleh biarkan dia menipu kakek.
Kamu kupasin udang, aku yang ambilkan air, kita berimbang. Ayo, Shen Yuan. Minum air. Tak ada yang gratis di dunia ini, pasti ada maunya. Jangan kurang ajar, Aling lebih tua, panggil kakak. Kakak Aling, minum air ya. Nah gitu dong. Jangan-jangan airnya ada racun? Semua ada akibatnya, aku adalah balasanmu. Shen Yuan sekarang memang lebih mudah ditaklukkan. Aling, kamu sudah kerja kakek berusaha sekali. Kalau tidak, kita berdua akan susah. Mengerti. Udang yang kakek kasih hari ini sudah dimakan? Jangan lupa makan bubur seafood di meja. Biar alergimu makin parah, biar kakek merasa bersalah. Shen Qian ini ingin aku mati. Bahkan ruam pun tidak ada. Apa alergiku sudah sembuh? Siapa sih? Tengah malam ganggu tidur orang. Selamat, kamu memicu cerita harta karun. Bab jatuh cinta, menyelamatkan si Malang. Syarat penyelesaian, si Malang belajar mencintai. Hadiah, pena cerita. Apa itu bab jatuh cinta? Siapa sih si Malang itu? Cerita harta karun, eksplorasi bebas. Lalu apa itu pena cerita? Pena cerita bisa mengubah alur takdir. Kalau aku punya pena cerita, apakah bisa mengubah akhir hidup kakek? Bisa. Lalu siapa si Malang yang diselamatkan itu? Cerita harta karun, eksplorasi bebas. Ini semua gara-gara kamu. Jangan cabik-cabik, pena cerita akan memberi petunjuk. Sayang. Aku ini bodoh, tapi pendendam. Kalau buat aku kesal, aku akan bawa kamu mati bersamaku. Siapa sih si Malang itu? Nona Jiang, pagi-pagi sudah bangun. Memory makan cooking dan enjing liar. Katanya lagi carry si Malang. Nona memang baik, kemarin alergi. Ambil obat alergi dariku, diam-diam diminum. Dan larang aku memberitahu kakek. Alergi. Alergi apa? Kemarin Nona alergi, sudah sembuh. Aling, ngobrol apa? Kakek, tolong lihat, baru sehari ini sudah layu. Kenapa? Mau belajar merawat bunga? Iya, betul. Aduh, capek sekali aku, Pak Shen. Kamu yakin semua kucing dan anjing dalam radius 10 li sudah ditangkap? Yakin. Jangan-jangan kamu si Malang. Ikut aku. Apa kamu si Malang? Kucing kecil. Pasti kamu si Malang itu. Kakek. Wah, Shen Yuan juga ada di sini. Kamu janji apa pada tadi malam? Kak Aling. Pintar. Apakah ingin mengikat karakter saat ini, si Malang? Anak ini. Kakek seumur hidup jagoan, tidak mungkin jadi si Malang. Jadi, Sorot matanya, lebih menakutkan daripada waktu kasih obat padaku semalam. Dia mau berbuat apa lagi? si Malang yang perlu diselamatkan adalah Shen Yuan. Jangan-jangan dia benar-benar si Malang. Kamu menindihku. Ikat. Selamat, pengikatan berhasil. Sayang, mulai sekarang kamu jadi kura-kura rahasiaku. Kamu suka kura-kura? Kakek bisa carikan yang langka untukmu. Aku tidak mau yang lain, aku mau yang ini saja.
Kaki kanan kura-kura ini luka, harus dirawat dengan hati-hati. Ada lukanya bagus, berarti cocok. Kakek jangan khawatir. Pasti aku sembuhkan dengan kasih sayangku. Sayang tidak berguna, dia butuh obat. Pak Shen, panggil Dokter Meng untuk obati kura-kura rahasiaku. Suruh Ibu Jiang buatkan baju kecil yang cantik untuk kura-kura rahasiaku. Baik, Nona. Sini, aku ajari cara merawat bunga. Merawat bunga, kuncinya mengontrol air dan merawat akar. Jangan-jangan tadi malam. Dia tahu aku alergi seafood dari mana? Si, hijau, busuk, cari perhatian lagi di depan kakek. Kakek lihat Shen Yuan sama sekali tidak mau belajar. Tuan, ada yang cari Anda. Kalian berdua di sini belajar menanam bunga. Kakek keluar dulu sebentar. Dah, kakek. Shen Yuan, jangan berpura-pura di sini, kakek sudah pergi. Bawa pulang tanaman kecilmu, kembali ke tempat asalmu. Jangan harap. Shen Yuan, kau benar-benar jahat. Bahkan berani menyakiti kura-kura kecil yang tak berdaya. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Nona Jiang, apa Anda ingin kembali ke Shen Yuan? Shenlan 11. Bawa dia ke mobil, Nona Jiang, ada yang menyerang kita. Cepat naik ke mobil. Lepaskan aku harus menyelamatkan temanku. Dorong dia masuk. Dorong, Shenlan 11. Kau seperti anjing jantan yang birahi, apa-apa mau didorong. Kau juga. Kau anjingnya Shenlan 11. Dia suruh dorong, kau langsung dorong. Jiang Huashan, jangan keterlaluan. Shenlan 11. Kau benar-benar tidak punya rasa iba. Pantasan kau sendirian, istri kabur dengan orang lain. Umur 27 tahun masih perjaka. Biar dia diam, Nona Jiang, situasi darurat, jangan marah-marah. Lepaskan aku tidak mau ikut kalian. Orang ini kelas, mengejar Shenlan 11. Aku tidak mau ikut mati bersamanya. Nona Jiang, Lepaskan aku. Shenlan 11 bisa pulang hidup-hidup? Maaf, Bos Shen, ini kesalahan kami. Bodoh. Kenapa Jiang Huashan? Kembali bersama mereka? Apa dia sekutu mereka? Taruh ini di kamar Jiang Huashan. Jika terdeteksi, dia berhubungan dengan Shenlan 11. Langsung bunuh dia, pastikan mati. Ya, pergi. Sudah bangun. Shan sudah bangun. Kakek. Shen Qingyu, putra tunggal paman ketiga Shen Yuan. Sepupu Shenlan 11 di kehidupan sebelumnya. Aku diusir Shenlan 11 dari pemakaman kakek. Dia pernah membantuku, kumohon, biarkan aku bertemu kakek. Untuk terakhir kali, boleh? Jangan bermimpi. Aku tidak akan membiarkanmu bertemu kakek. Aku hanya ingin bertemu sekali. Shenlan 11, dasar tidak berguna. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati, biar kau bertemu kakek. Pergi. Siapa yang mengizinkanmu datang? Sebelumnya, kakek, hailing many Yanji Jiang Huashan. Kau tidak membiarkannya mengantar kakek untuk terakhir kali. Apakah kau ingin kakek mati dengan penuh penyesalan? Aku mohon, biarkan aku bertemu sekali saja, boleh? Pergi. Minggir. Kakek, kenapa kau begitu peduli pada orang luar? Siapa yang orang luar? Kakek. Jangan marah. Shen Qingyu juga tidak sengaja. Si pendek, kau bilang siapa? Shen Qingyu juga boleh kau panggil? Diam kau. Kakek. Shen Qingyu benar-benar tidak sengaja. Dia memang seperti itu, sebelumnya di sekolah aku memanggilnya kakak. Dia bilang tidak kenal aku. Kemudian,
Teman-teman sekelas bilang aku pembohong. Kakek Shen sangat baik padaku. Benarkah? Shen Xiao, Shan Shan ada di sini. Kakak King Yu. Pergi. Kita tidak kenal. Bangsat. Ada atau tidak, kupikir orang ini hanya bisa menangis. Tidak menyangka bisa menggigit juga. Aku khawatir dia akan mempermalukan keluarga Shen. Kalian ingat, mulai sekarang harus peduli pada adik. Baik, kakek. Kakek, hatimu sudah condong ke Samudra Pasifik. Kau tunggu saja. Apa yang kau katakan? Kakek, jangan marah. Tidak apa-apa, kita masak sup ginseng. Tidak usah beri dia minum. Baik. Kenapa tidak boleh ku minum? Tubuh lemah tidak cocok untuk Tony. Ayahmu setiap hari mengintip di bawah rok wanita. Kau ini pasti mewarisi kebiasaan buruk ayahmu. Tidak cocok untuk Tony kuat. Jiang Huashan, kau, Shan Shan sudah banggan. Shen Qian bukan orang baik, paman. Aku dengar dari pembantu, kau sering pergi ke tempat apa itu? Tempat klub malam. Lihat kamu. Baik, aku salah. Shan Shan. Kamu istirahat yang baik. Kalian beberapa, ikut aku keluar. Sejak dulu, kekuasaan paling takut skandal hari ini. Mulai dari pelajaran tentang wanita. Ayah bilang, Tuan muda, jika bahkan bagian bawah tubuhmu sendiri tidak bisa dikendalikan seumur hidup, jangan harap bisa melakukan hal besar yang menggegerkan. Tuan muda, silakan. Ujian hari ini selesai. Kendali diri Tuan Guiling yang paling kuat. Tuan King Yu harus berusaha lebih keras. Kakak Guiling, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apa yang bagaimana? Jangan pura-pura. Struktur pria sama, kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Jangan-jangan kamu tidak bisa ereksi. Kakak Lan 11 kadang bisa mengendalikan. Kenapa kamu tidak tanya dia? Dia berbeda. Alihkan kendali dirimu ke orang atau hal lain. Kakak Guiling, kamu benar-benar mau mengajarku. Anak haram ini benar-benar punya kemampuan. Aku mau mengajarmu, kamu bisa belajar tidak? Bodoh yang otaknya di bagian bawah tubuh. Tidak tahu juga kakek ini gila apa. Tidak takut merusak tubuh kita. Memutuskan keturunan keluarga Shen. Ada apa? Hal yang terjadi hari itu tidak perlu dijelaskan. Bersenang-senang tidak berguna bagiku, sengaja tidak naik mobil. Menunda waktu, memudahkan musuh bertindak. Bagaimana bisa ada orang seperti kamu, sangat tidak tahu malu. Tidak introspeksi diri, malah menyalahkan orang lain. Berdiri di sana ngapain? Masih kurang dimaki ya. Kakak Lan 11. Kakek cari kamu. Aku, apakah mengganggu kalian? Hei, aku bilang kamu teh hijau mati, datang ngapain? Teh hijau mati? Apa? Jangan bilang tidak kuingatkan, aku sekarang sedang sangat kuat. Kamu tidak suka Kakak Lan 11. Tapi tidak menghalangi aku tidak menyukaimu. Kalau Shen King Yu. Kenapa? Sepertinya kamu menyukainya. Kamu gila ya? Ailing, Jiang Huashan dan Shen Lanshi. Apakah mereka sekutu? Sepertinya hubungan mereka buruk, lebih mirip musuh di kehidupan sebelumnya.
Kalau begitu, kamu terus awasi mereka. Hari ini aku kebetulan membantu mengambil alat penyadapmu. Anggap saja ini. Membalas kebaikanmu yang memberiku segelas air. Anak haram yang berjuang bertahan hidup, bakat yang tidak dihargai. Diasingkan ke luar negeri. Menderita dan bangkit kembali sebagai pemenang. Gimana caranya membuat Shen Yuan yang malang ini belajar mencintai? Nona, Tuan memanggilmu. Baik. Gambarku mana? Bibi Zhang. Siapa yang masuk ke kamarku? Tuan Guiling pernah datang, sebentar saja lalu pergi. Ternyata selama ini kamu punya niat lain padaku. Jiang Huashan. Aku hampir tertipu oleh aktingmu yang luar biasa. Minggir, aku mau cari Shen Yuan. Nona Jiang, Tuan muda sudah tidur. Adik Shanshan, sedang apa ini? Kembalikan buku gambarku. Aku tidak lihat buku gambarmu. Bibi Zhang bilang hanya kamu yang masuk ke kamarku. Yang masuk ke kamarmu bukan cuma aku. Menyembunyikan buku gambar di jubah mandi, biar dia cari sekuat apapun tidak akan ketemu. Si gadis palsu ini, jangan-jangan menyimpan komik di jubah mandinya. Ayo periksa, ada di tubuhmu atau tidak. Tenang, aku tidak tertarik dengan tubuh anak-anak. Sungguh, aku hanya ingin buku gambarku. Kamu ngapain? Kamu melecehkanku. Bukannya kamu mau lihat? Aku. Shen Yuan, dasar gadis palsu. Kamu tunggu saja. Hampir terperosok di lubang yang sama. Malam ini, cari beberapa model wanita lagi. Untuk membantu latihanmu. Kakek, kalau latihan terus seperti ini, aku bisa hancur. Tidak berguna. Belajarlah dari kakak Guilingmu. Bukannya itu anjing peliharaanmu? Kenapa lihat kamu juga tidak menyapa? Ini kan orang yang sering berindasmu di kehidupan sebelumnya. Fu Xiao Xiao yang memimpin perundungan terhadapku? Ada apa? Zhang Huashan. Setelah liburan musim panas, sifatmu semakin menjadi. Pesan tidak dibalas, tugas yang kuminta tidak dikerjakan. Kamu mau memberontak? Aku bicara kamu tidak dengar? Kamu mau memberontak ya? Aku tidak. Tahu konsekuensi melawanku? Kamu mau memberontak ya? Aku bukan itu maksudku. Tahu konsekuensi melawanku? Aku mohon jangan bunuh aku, mohon. Kalau nanti kamu... Sial, tuan-tuan, ada masalah. Nona Jiang dibully. Cepat bawa kami ke sana. Pembunuhan. Lari pelan-pelan, aku mau mabuk. Ada apa? Ini darah palsu, bukan darahku. Main-mainnya serius juga ya? Ke rumah sakit.
Dokter, dadaku sakit sekali. Kepalaku juga pusing. Nona Jiang baik-baik saja, Nona Jiang baik-baik saja, hanya saja. Nona Fu. Jadi idiot karena ketakutan. Idiot? Bisa disembuhkan? Sulit. Siapa yang berani mengganggu adikku? Dasar gila, mainnya kasar sekali. Bajingan, serang diam-diam, pengecut. Shenlan 11 kenapa ya? Dia malah membelaku. Tuan, Nona Fu jadi idiot, keluarga Fu marah besar. Minta Nona Jiang ditahan. Kami belum cari masalah, mereka malah duluan. Kalian antar Jiang Huashan pulang dulu. Sisanya aku yang urus. Ayo pergi. Aku bisa jalan sendiri. Bukannya pusing? Tidak nyaman kan? Lagi pula, kakak merawat adik, wajar saja. Shen Yuan, aku bisa jalan sendiri. Kakek, Xiao Hua, sini duduk di samping kakek. Xiao Hua, dulu di sekolah kamu sering diperlakukan tidak adil ya? tidak apa-apa. Hari ini kerjamu bagus. Memang anak keluarga Shen. Terima kasih, kakek. Mulai besok, kalian bertiga bergantian mengantar adik Xiao Hua ke sekolah. Mengantar dia ke sekolah? Anjing saja tidak mau. Aku tidak mau, aku tidak nyaman membawanya. Kakek, hanya kamu yang tidak nyaman. Aku sedang sibuk dengan perusahaan akhir-akhir ini. Mungkin tidak ada waktu. Kakek, aku kebetulan ada waktu akhir-akhir ini. Aku bisa. Baik, mulai sekarang Aling yang mengantar Xiao Hua ke sekolah. Malam ini latihan kelas kontrol diri, kalian berdua yang pergi. Kekek. Aku nyaman, aku yang mengantar adik Xiao Hua. Aku tiba-tiba ingat, sebenarnya akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk. Aku juga bisa mengantarnya. Nah, ini baru benar. Kalau tidak segera naik mobil, kita akan terlambat. Kalau tidak senang, tidak usah mengantar. Lalu kamu akan lapor ke kakek dan minta kakek menghukumku, ya? Nona Jiang. Katakan, Putri, silakan naik mobil. Tidak mau. Kalau begitu, dorong aku masuk. Kamu punya 1 menit. Putri, silakan naik mobil. Aku tidak suka mobil ini. Lain kali antar aku sekolah. Bisa pakai pesawat? Di sekolah tidak ada helipad. Ada. Semua orang pakai pesawat kalau mau terlihat keren. Baik. Lagi pula, kakak-kakak lain setiap bulan memberi adiknya uang jajan untuk belanja agar tidak tertipu oleh preman. Ini 1 juta untukmu agar tidak usio. Pelit sekali. Pantas dulu tidak mau cerai denganku. Pasti takut aku bagi harta. Putri, silakan turun mobil. Kakek menyuruhku mengantarmu sampai ke kelas. Shenlan 11, kakak-kakak lain. Biasanya membantu adiknya membawa tas sampai ke kelas. Kamu tahu tidak bagaimana jadi kakak? Tidak ada bakat sama sekali, semuanya harus diajari. Adik-adik lain juga tidak sopan seperti kamu? Tidak pernah memanggil kakak. Nona Jiang. Tuan muda punya kebersihan berlebihan. Shenlan 11, kalau kamu berani mengusap, aku akan pulang dan memberitahu kakek. Hidup ini bukan untuk jadi istrimu, siapa peduli dengan kebiasaan burukmu itu. Pulanglah.
Shanshan, kakakmu ganteng banget ya. Dia pasti sangat baik padamu, kan? Benarkah? Kami tidak akrab. Tidak akrab. Kita lihat nanti. Kamu yang membuat anakku jadi seperti ini. Kamu siapa? Anak haram tanpa ibu, berani beraninya mengganggu Xiao Xiao. Kamu tunggu saja masuk penjara. Siapa bilang Xiao Hua anak haram? Maaf, kakek terlambat datang. Kamu sudah menderita, ya? Tidak, kakek. Pulang dulu, sisanya biar aku yang urus. Kalau begitu aku pulang dulu. Tuan. Naik mobil. Sok gaya, naik mobil. Benar-benar merasa diri CEO galak. Bagaimana bisa setiap hari memakai senyum palsu? Target pasar untuk karakter seperti ini siapa sih? Shen Yuan. Katanya kakek mau mengirimmu ke luar negeri, selamat ya. Hanya tidak perlu terjadi. Shen Qingyu dan Shen Lan 11. Tidak jadi pergi. Kenapa? Karena aku sudah mempelajari buku panduan bertahan hidup bagi anak haram. Pencuri. Sudah kuduga kamu yang mencuri buku gambarku. Pencuri. Sudah kuduga kamu yang mencuri buku gambarku. Aku menemukannya. Kembalikan. Itu hasil jerih payahku. Jerih payahmu mencuri gambarku? Siapa bilang aku mencuri gambarmu? Aku tidak bisa biarkan dia tahu aku sedang menganalisisnya. Kalau kamu suka, ambil saja. Jangan salah paham, aku hanya suka melihatmu dijahili. Semakin malang kamu, semakin aku suka. Kamu sedang menganalisisku? Siapa yang menganalisismu? Kenapa tidak bilang saja aku naksir kamu? APA, Nona Jiang Naxer Young Master? Aku ini... Young Master, kalian baik-baik saja? Baik. Shen Yuan, ciuman pertamaku hilang. Kembalikan Shen Yuan padaku. Kembalikan. Kalian berdua sedang apa? Kalian tadi berkelahi? Nggak berkelahi sama dia kok. Jangan khawatir, kami nggak berkelahi. Terus mulutnya kok bengkak? Kakek, waktu aku dan Shen Lan 11 ditusuk. Aku curiga di keluarga Shen ada. Peringatan, dilarang membocorkan keberadaan dunia drama ini. Atau akan dieliminasi. Xiao Hua maksudmu di keluarga Shen ada pengkhianat? Benar kan? Kamu bukan Xiao Hua yang ku kenal. Iya kan? Kakek, Aku bisa lihat. Xiao Hua ku telah terlahir kembali. Orang nggak mungkin kembali tanpa alasan. Pasti ada dendam. Xiao Hua, apa kamu tumbuh dengan baik? ada. Kakek, setelah kau pergi mereka semua menggangguku. Kakek. Xiao Hua pasti mengalami banyak kesulitan. Menderita banyak ketidakadilan, sampai bisa berubah sebesar ini. Xiao Hua istirahat dulu.
Sisanya, serahkan pada kakek. Sepertinya kakek sangat menyukai Jiang Huashan. Hem. Xiaohua. Kali ini di samping kakek, tumbuhlah dengan baik. Xiaohua, kamu pasti datang untuk kakek. Kakek adalah penyesalan dan obsesimu. Kamu pergi. Periksa setiap anggota keluarga Shen. Baik, Tuan. Lan 11, ada kakek? Ada. Hari ini kakek mengundang banyak bos bisnis. Kamu juga temui, karena nanti keluarga Shen akan diserahkan padamu. Aku mengerti. Paman, kakek sedang ada urusan penting di dalam. Sekarang tidak bisa masuk. Oke, sampai jumpa. Tuan Muda. Pembunuh yang menyerang kita kemarin tidak punya identitas. Petunjuk kita putus. Selidiki terus. Sembunyi seberapa dalam pun, harus ketemu. Ayo ke pavilion samping. Temui para bos bisnis itu, pasti berguna nantinya. Apa untungnya? Bisa bantu kamu menipu lebih banyak miliar atau mendirikan beberapa perusahaan bodong lagi? Ayu, kamu harus bicara seperti ini dengan ayah? Shen Yuan. Dulu aku memohon padamu untuk menemui ibuku terakhir kali. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah ayahku? Kamu. Dasar anak durhaka. Mau berdiri sampai kapan lagi? Wah, sangat berhati-hati ya, sepertinya paman kedua. Tidak terlalu menyukaimu. Ayahmu justru lebih menyukaimu daripada yang kukira. Kamu. Di kehidupan sebelumnya, tak lama setelah pesta ini, kakek tiba-tiba meninggal dunia. Aku pasti bisa mengubah takdir kakek. Peringatan, alur cerita utama menyimpang 60%. Dunia pertunjukan akan hancur sepenuhnya. Menyelamatkan kakek bukan alur cerita utama pertunjukan. Kamu adalah pemeran utama dalam Aku Hanya Sedikit Nakal. Kok bisa jadi White Moonlight? Menurutmu, aku harus tahu dulu White Moonlight-ku siapa? Baru bisa menyelamatkan kakek? Lalu, siapa sebenarnya White Moonlight-ku? Dasar roh buku anjing, memaksaku keluar. Ada apa? Shan Shan. Kamu tidak apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah bengkak? Mau ke rumah sakit? Shen Yuan. Kamu punya White Moonlight? Shen Yuan. Kamu punya White Moonlight? Tidak ada. Lalu wanita cantik yang mengaku padamu beberapa hari lalu? Itu tidak termasuk. White Moonlight adalah orang yang dicintai tapi tidak bisa dimiliki. Aku tidak punya. Bagaimana jika kamu punya orang yang kamu sukai, dia juga menyukaimu? Tapi dia meninggal, akhirnya kalian tidak bisa bersama? White Moonlight di drama pendek selalu seperti ini. Pasti mati muda. White Moonlight harus hilang di usia yang seharusnya, kalau tidak, akan menjadi nasi putih. Aku baru kembali ke sisi kakek. Aku tidak mau mati. Jangan keras-keras, aku akan lapor ke kakek. Bilang benjolan ini karena kamu. Aku mau pergi ke pesta Shenqian. Shenlan 11 dan Shen Qingyu. Kamu mau siapa yang temani kamu? Di kehidupan sebelumnya, daftar mata-mata keluarga Shen muncul di pesta ini. Daftarnya hancur sebelum sempat diumumkan ke publik. Kak Guiling, aku ingin ikut denganmu. Aku pergi ke pesta untuk mencari bukti kejahatan Shenqian. Dia mau ngapain? Gak boleh, kamu gak nyaman pergi. Anak laki-laki juga harus jaga diri di luar. Apalagi yang kayak kamu ini, bunga pesta. Santai aja, serahkan padaku. Aku pasti jaga kamu. Kamu jaga aku. Beneran gak waris nih? Jangan main tangan. Aku aja kamu pergi.
Maaf tuan tamu, undangan Anda cuma satu. Hanya Anda yang boleh masuk. Shen Yuan. Gimana kalau kamu kasih undanganmu padaku, biar aku masuk dulu. Pikir deh, ibu tirimu pasti nggak rela kamu bersenang-senang di luar, kan? Anak haram ini beneran datang. Ketua Bai suka sama pria tampan. Malam ini, kamu yang tanggung jawab. Bawa Shen Yuan untuk dia. Nyonya, kalau sampai kakek tahu, bisa-bisa dia bunuh orang. Bodoh! Cekat APA, lakukan dengan rapi. Ayo. Shen juga datang. Kenapa? Bibi nggak senang aku datang. Masa sih? Cuma malam ini aku cuma ngundang yang lebih tua. Takutnya kamu bakal bosan. Masa sih? Kalau aku bosan, pasti aku cari kegiatan sendiri. Oak. Tapi pesta malam ini penting buat keluarga Shen. Jangan macam-macam ya. Nggak akan. Cepetan masuk. Ngapain sih ayahmu suruh kamu datang ke acara orang tua gini? Aling, ayahmu nyari kamu. Nona Chang, jus dan kue ada di sana, aku antar kamu. Catch your bye. Aku perkenalkan, ini anak bungsu suamiku. Shen Yuan. Ini ketua Bai. Beneran masih muda ya? Catch your bye. Kamu itu Aling ya? Aku sering dengar ayahmu menyebutmu. Pilen. Ayo. Bersulang untuk ketua Bai. Anak laki-laki juga harus jaga diri di luar. Siapa ini? Maafkan kami, ini keponakan kami, Shen. Ini adalah ketua Bai. Oh, cuma ketua biasa saja. Bibi, kamu berlutut dan menjilat. Kukira siapa? Ternyata orang biasa. Ketua Bai, maafkan anak kecil ini, belum mengerti. Shen Yuan sedang dalam masa pertumbuhan. Minum alkohol saja tidak boleh. Apalagi menemani minum. Bukan menemani minum, aku hanya ingin dia berkenalan dengan ketua Bai. Kalau hanya berkenalan, aku gantikan Aling minum. Kenapa ketua Bai tidak menghargai? Sulang dari kami? Aku akan panggil kakekku. Datang sendiri ke sini. Shen, jangan makam-makam. Macam-macam? Kalau bukan karena bibimu memalukan keluarga Shen, aku tidak perlu tampil seperti ini. Lihat dirimu, anak kecil berani-beraninya. Berani melawan aku? Orang sepertimu tidak layak ku beri sulang. Camel. Shen, acara ini penting untuk keluarga Shen, tindakanmu memalukan keluarga Shen. Tenang, aku tahu. Zheng Song, bawa ketua Bai minum hukuman. Aku minum. Shen, sudah cukup, banyak orang lihat. Aku ingin semua orang tahu. Kalau menolak sulang keluarga Shen, akibatnya begini. Bawa keluar. Rambut palsuku. Rambut. Shen, dia tetap ketua. Apa kamu tidak keterlaluan? Semuanya. Masa depan keluarga Shen bergantung pada kalian. Kakek tidak bisa hadir, aku mewakilinya. Bersulang untuk kalian. Nona Jiang, jangan sungkan-sungkan. Ayo minum, Nona Jiang. Kamu melakukan ini untukku atau untuk keluarga Shen? Anak laki-laki jangan terlalu pintar. Kalau terlalu pintar, nanti tidak ada yang mau. Jadi, yang kamu lindungi adalah keluarga Shen,
bukan aku. Tahu ya tahu, ngapain diomongin? Ternyata kalian sama-sama tega. Si bunga pesta ini kenapa? Aku malah membantunya tadi. Dia bersikap seperti itu? Kecuabai, tenang dulu. Kan sudah janji sebelumnya. Si anak haram itu, mainkan saja sesukamu. Tapi si jalan kecil itu, tidak boleh. Si jalang kecil itu sampai membuat rambutku rontok. Membuatku kehilangan muka, citraku, penampilanku. Kalau tidak dihukum, bagaimana bisa? Tapi, Aling memang masih muda. Baik. Aling ini jadi milikmu. Tapi, kalau kamu ingin menyentuh si jalang kecil itu, lihat dulu keculusan Kecuabai. Nona Jiang, Nyonya memanggil. Tidak mau. Nyonya juga bilang, kalau Nona Jiang tidak mau datang, maka Aling akan dia perlakukan semaunya. Bilang ada bibi kedua. Dia boleh memperlakukan Shen Yuan sesuka hatinya. Aku tidak keberatan. Ayo, Juga akhirnya mulai bergerak. efek obatnya mulai bekerja. Cepat bawa orangnya, jangan buang waktu. Baik. Asalkan bisa mendapatkan dokumen dari Ketua Bai. Aku bisa menyamar sebagai Ketua Bai. Dan membunuh Shen Qian. Kenapa dia ada di sini? Kalian jaga di pintu. Sayap. Ini perempuan. Kak Guiling, kamu hadapi dulu. Aku pura-pura mati dulu. Sudahlah, lihat kamu cantik. Obat perangsangnya dikurangi deh. Sayang kalau debueng. Semua untukmu. Shen Yuan, bangun. Kamu diam di sini, jangan bergerak. Kamu mencuri dokumen? Jauh-jauh dariku. Kenapa Xiao Hua tiba-tiba hilang? Sudah cukup. Kehilangan orang di pesta sendiri. Kamu masih berani menangis? Ayah. Begitu tahu Shanshan hilang, aku langsung memberitahu ayah. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kakek, selama pesta, ada yang merusak kamera pengawas. Aku sudah mengirim orang untuk mengunci seluruh ruang pesta. Kakek, pelacak tersembunyi Xiao Hua sudah ditemukan. Lokasinya menunjukkan di Nancheng. APA? Shanshan masih punya pelacak? Bagus sekali. Kalau dia punya pelacak, kenapa tidak langsung dicari? Malah dibawa ke Nancheng. Ini perintah Nona Jiang, dia bilang mau menangkap pengkhianat. Menangkap apa? Ini bukan main-main dengan nyawa sendiri. Kakek, aku yang cari, aku juga ikut. ITU. Ayah, mereka masih muda, aku lebih familiar dengan sana. Ya, kami familiar. Kami yang pergi.
Kakap. Justru karena masih muda, harus lebih banyak pengalaman. Lan 11, King Yu, kalian berdua. Pergi cari Aling dan Shan Shan. Jiang Huashan. Kau tahu wanita itu menyuntikkan obat apa pada kita? Tahu. Coba kau mendekat lagi. Kau terus mencuri, aku jaga untukmu. Berapa lama lagi? 20 menit. Aku kasih 10 menit lagi. Kalau 10 menit tidak selesai, aku pukul kau pingsan dulu. Obat ini terlalu kuat. Obat ini efek sampingnya besar. Kau tidak berpengalaman, hanya mengandalkan tekad tidak akan bertahan. Jika benar-benar sial, kita berdua harus selamatkan satu untuk mengirim data. Janji padaku, siapapun yang ditemukan lebih dulu harus menahan waktu untuk yang lain. Baik. Fire Kulihat. Siapa yang akan tertangkap lebih dulu? Jangan buru-buru. Tidak ada yang bisa lari. Tidak baik. Jiang Huashan dalam bahaya. Kau tidak bisa melawanku. Nak kecil, letakkan pisau itu. Cepat pergi. Aku suka tipe orang seperti kau, rela berkorban. Mau menyergap aku? Sial kalau aku jadi kau. Tadi sudah pergi, sayang sekali membuang anak ini. Pintu pelarian yang kebuka mati-matian untukmu. Kamu salah paham. Aku bukan mau menyelinap. Aku datang untuk bergabung dengan kalian. Apa katamu? Paman, kamu juga dengar tadi. Aku yang paling disayang kakek. Dia mati gak apa-apa. Tapi kalau aku yang mati, kakek pasti gak bakal maafin kamu. Bukan, maksudmu apa sih? Aku baru saja disuntik 2 kali sama kalian. Aku hampir mati kepanasan. Gak bisa, aku benar-benar gak tahan. Bagaimana kalau aku duluan? Kamu. Jangan, berhenti. Maksudmu duluan apa? Sebenarnya maksudmu apa sih? Aku duluan. Bukan. Jalani jalan si cabul, biar si cabul gak punya jalan. Ini juga gak bisa. Bagaimana kalau kita bersama-sama? Kamu mau incest sama saudara? Kamu pernah mikir konsekuensinya gak? Incest sama saudara. Seluruh keluarga gak bakal mengizinkan. Setelah malam ini, aku gak bakal biarkan dia hidup kembali ke keluarga Shen, kakek. Secara otomatis dia gak bakal mengakui kamu. Saudari, cuma mikirin aja udah seru banget. Kalau begitu, kita bersama-sama aja. Aku duluan. Manusia yang gak mementingkan diri sendiri, bakal dihukum langit dan bumi. Jangan menghindar. Sayang, aku datang. Kalau gak segera bertindak. Apa kamu benar-benar mau dia buka pintu belakangmu?
Aku akan membunuhmu. Dasar perempuan jalang. Berani-beraninya menipuku, aku akan membunuh kalian. Kamu yang jalang, seluruh keluargamu jalang. Mau bunuh aku? Ayo, kalau berani bunuh aku. Nona ini gak takut sama kamu. Sekarang juga aku akan membunuhmu. Selamat, episode jantung berdebar dari cerita harta karun. Menyelamatkan Xiao ke terpicu, progres penyelesaian 80%. Shen Yuan jatuh cinta, tunggu dulu. 80%. Kenapa gak ada tahapan? Dari awal udah cinta mati. Shan. Apa yang terjadi? Dia kenapa? Pulang dulu baru bicara. Anak haram itu. Kamu kayak gini, biasanya kan jago banget. Ini semua data yang ditemukan. Baju bunga. Beijing Gan. Ternyata semua ini ulahmu. Ayah, bukan aku, ini ketua Bai. Sejak kapan keluarga Shen diatur olehmu? Awak dia keluar dan tangani. Awak pergi. Sayap. Ayah, maafkan aku sekali ini. Aku tahu salah. Maafkan aku sekali, Ayah. Bagaimana caranya lepas dari batasan alur cerita? Kalau saja bisa pinjam otak Shen Yuan untuk dipakai. Xiao Hua sepertinya ngomong ngawur. SSSD, dengar apa yang dia katakan. Dia bilang, Laozi APA? Otak Shen Yuan. Ngomong ngawur tidak jelas. Kalau tidak jelas ngapain kamu di sini? Kenapa belum bangun juga? Penkan. Banyak kepala melayang-layang. Xiao Hua sudah bangun. Lepar tidak. Mau makan apa bilang sama kakek? Otak Shen Yuan. Ini agak susah. Kamu tidak punya otak sendiri? Mau makan punya orang lain? Masa sih? Tidak apa, tidur lagi. Dia terlalu malas ya. Salah kamu usil, kakek. Pukul dia. Kamu, kakek. Kamu serius? Lanshi. Jaga si brengsek ini, jangan biarkan dia dekat Xiao Hua. Sayap. Kakek, larang dia juga. Larang APA? Kamu anggap Aling seperti apa? Hilliard. Lanshi, kamu tinggal jaga Xiao Hua. Baik. Aling. Pulang dari istirahatku. Siap, kakek. Shen Yuan. Bukan. Kalau begitu Shen Qingyu. Bukankah Shen Yuan paling tidak tahan dihina? Setiap pakai trik ini selalu berhasil. Kenapa kali ini tidak? Kamu ya? Shen Yuan mana?
Kenapa tiba-tiba perhatian sama dia? Tiba-tiba apa? Aku selalu perhatian sama dia. Apa yang terjadi antara kalian berdua di kamar ketua Bai? Nada bicaramu seperti sedang mempertanyakan aku. Percaya tidak? Aku akan langsung memberitahu kakek. Kakek juga ingin tahu. Tahu apa? Kamu dan Shen Yuan, kenapa bisa ditangkap oleh ketua Bai? Di seluruh pesta, hanya kami berdua yang paling mencolok. Siapa lagi yang mau ditangkap kalau bukan kami? Siapa yang membunuh ketua Bai? Tidak tahu. Shen Yuan yang membunuhnya. Aku waktu itu pingsan. Lalu data di komputer ketua Bai, siapa yang menghancurkannya? Tidak tahu. Aku pingsan. Kenapa tanganmu terluka? Terlalu gugup, aku sendiri yang menggoresnya dengan pisau. Kamu sendiri? Shenlan 11. Kenapa kamu baru datang menyelamatkan kami begitu lama? Kamu tahu tidak, aku hampir mati di sana. Bagaimana? Apa kamu sengaja tidak mau menyelamatkan kami? Sengaja menunda waktu? Shenlan 11 kecil. Selesai. Shen Yuan menyentuhmu. Apa yang kamu omongkan? Kami. Aku rasa kamu seharusnya mengerti. Bukan Shen Yuan yang terlalu pintar. Tapi kamu yang terlalu bodoh. Mengerti? Lain kali aku makan otakmu. Tuan Muda, bagaimana? Apa yang dikatakan Nona Jiang? Tidak ada satu kata pun yang jujur. Tuan Muda, apa kamu kesal lagi? Bukan aku yang bilang. Nona Jiang sudah ahli dalam membuatmu kesal. Dibandingkan Tuan Qingyu dan Tuan Guiling, Nona Jiang jelas lebih membensimu, Tuan Muda. Diam. Nona. Akhirnya kamu bangun. Aku baik-baik saja. Aduh, aku dengar kamu diculik. Aku sangat khawatir. Bagaimana dengan Shen Yuan? Tuan Guiling sedang beristirahat. Beristirahat hanya alasan, menikmati hasil kemenanganlah yang sebenarnya. Benar-benar tidak tahu terima kasih, padahal kesuciannya. Aku yang selamatkan, kenapa tidak mau berbagi rahasia sedikit pun? Nona. Kali ini beruntung ada Tuan Lan 11 yang menghentikan keluarga Bai tepat waktu. Baru bisa menyelamatkan kalian. Tidak menyangka orang yang di kehidupan sebelumnya tak bisa dihangatkan dengan api. Tiba-tiba punya rasa kemanusiaan. Shen Yuan. Maaf Tuan, Nona Jiang bergerak terlalu cepat. Tidak bisa menahannya. Sekarang jam 8 malam. Jadi, Jadi aku mau tidur. kamu mau tidur dengan orang lain? Ketawa apa? Jujur saja, apa kamu menyembunyikan orang di kamarmu? Kalau kamu tidak membiarkanku masuk, aku akan bilang ke kakek. Setelah selesai mencari, cepat pergi. Data yang dicuri hari itu. Tunjukkan padaku dong. Tidak. Jangan lupa siapa yang membantumu menjaga nama baikmu. Shenlan 11 menyiksaku untuk mengaku. Aku tidak mengucapkan salah kata pun. Kalau lain kali dia menyiksamu lagi, kamu harus mengaku. Jangan sampai aku memengaruhi hubungan kalian berdua. Benar-benar tidak mau kasih? Baiklah. Disimpan di mana? Aku kirim ke HP Miu. Nah, baru benar. Yuge dan Shenzi berkomplot membunuh kakek. Ternyata, yang ingin kakek mati. Bukan hanya Shen Qian seorang. Selamat, cerita harta karun. Episode Menyelamatkan Si Malang. Telah terpicu, penyelesaian 99%. Aku tidak melakukan apa-apa. Shen Yuan lagi overthinking. Di kehidupan sebelumnya, Shen Zi bersekongkol dengan Yuge membunuh kakek. Tidak boleh. Kali ini aku harus menyingkirkan Shen Zi lebih dulu. Di Shen Yuan ini selain kakek yang punya senjata. Hanya Shenlan 11 yang punya senjata. Aku akan minta bantuan Shenlan 11 sekarang.
Data bocor, kamu sudah ketahuan. Aku harus bagaimana? Cari kesempatan. Singkirkan Jiang Huashan dan Shen Yuan. Ini. Kak Lan 11. Kak Lan 11. Tolong bantu aku satu hal. APA. Bantu aku membunuh seseorang. Baik. Ini pertama kalinya dia mendekatiku sendiri. Kalau begitu bersamaku persetujuan. Kita sudah sepakat. Kalau ini sampai ditemui kakek, aku akan diusir dari keluarga Shen. Aku akan diusir dari keluarga Shen. Kamu harus berpihak padaku. Kami semua ingin membuatmu tetap di sini. Mana mungkin kami mengusirmu dari keluarga Shen? Baik. Persekuto. Si brengsek ini semakin keterlaluan. Permisi. Permisi. Ngobrol apa? Aku ikutan dong. Tuan Qingyu. Aku ambilkan kursi untukmu? Tidak usah. Di mana Kak Lanci? Aku suka berada di tengah-tengah. Benarkan Kak Lanci? Kalian lanjutkan, aku ngantuk. Aku pergi dulu. Xiaohua, tunggu aku. Tuan Muda. Sepertinya Nona Jiang belum terlalu menyukaimu. Tidak masalah, yang penting aku menyukainya. John Huashan. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Apa? Mau jadi bodoh lagi? Lihat bagaimana kamu bisa lolos hari ini. Serang. Hanya dua penggawa Kessel, muda tidak kelakar. Bawa Fusiao ke kantor polisi. Hei, Tuan Muda. Ayo pergi. Lepaskan aku. Kenapa kamu datang? Jangan pernah keluar sendirian lagi. Kakek akan khawatir. Shen Lanci ini tiba-tiba muncul begitu saja. Lalu tiba-tiba memberi bunga. Sangat menyeramkan. 9 mawar merah muda melambangkan cinta pertama. Aku menyukaimu. Hai. Selain Shenzi, masih ada pengkhianat lain di keluarga Shen. Masih ada orang lain selain yang tercatat dalam data. Tapi sekarang aku tidak bisa memberikan data orang lain kepadamu. Harus menunggu sampai aku kembali dari Nanwan. Tidak nyaman. Tuan Lanhi, kenapa Anda datang? Di mana Shan Shan? Nona sudah pergi. Kemana? Nona pergi ke Nanwan mencari Tuan Guiling. Shen Yuan lagi. Tuan Muda, ada tamu. Tuan Muda, hati-hati. Orang yang datang ini tidak baik. Tuan Muda, aku bersumpah, bukan aku sengaja membawa Nona datang untuk merepotkan. Nona Jiang dia terlalu keterlaluan. Dia bilang kalau aku tidak setuju, dia akan menyebarkan rumor di luar. Bilang aku menggoda, Hang. Baik, aku mengerti. Keluarlah dulu. Bukannya kamu bilang tidak ada waktu? Sekarang aku datang. Bawa datanya ke sini. Data tidak ada di sini. Shen Yuan, kamu mempermainkanku? Data aku taruh di rumah. Aku sebentar lagi ada rapat. Kalau kamu buru-buru, aku suruh Zheng Song mengantarmu. Kalau tidak bisa, ikut aku pulang saja. Ke rumahmu? Indikator ketertarikan. Terus berkutat di 99% juga bukan solusi. Bagaimana kalau kita coba rebut 1% itu? Aku putuskan, malam ini, aku tidur di rumahmu. Ini jadi kacau. Aku juga tidak enak membawa datamu ke Shen Yuan. Lebih baik lihat di rumahmu. Baiklah. Tapi datanya agak banyak. Aku khawatir kamu tidak bisa selesai membacanya dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Terima kasih, Kakak Guiling. Lagi merencanakan apa nih? Peringatan, cerita harta karun, bab ketertarikan. Menyelamatkan Xiao Ke, memantul, penyelesaian turun 1%.
penyelesaian成为1%. Gila ya? Aku akan beritahu Zheng Song. Selamat, cerita harta karun bab ketertarikan menyelamatkan si malang. Teleturpaku, progress penyelesaian 99%. Shen Yuan ini pasti tidak waras. Tuan muda, telepon dari Nanwan bilang. Nona Jiang sudah sampai dengan selamat, tidak perlu khawatir. Ada lagi yang dikatakan? Katanya, mau menginap beberapa hari. Tuan muda benar-benar tidak habis-habisnya dilukai perasaan. Sambil memanfaatkan Shen Yuan. Belum pernah melihat dunia. Cepat bertindak. 1% itu pasti mudah didapat. Pulang terlambat sekali. Kalau kamu tidak pulang, aku akan tertidur. Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Bagaimana? Tidak cantik? Apa Shen Yuan tidak terpancing? Banyak sekali. Aku tidak akan selesai membacanya dalam setahun. Masih banyak lagi setelah ini. Kamu baca dulu. Aku akan ke kamar untuk urusan lain. Jusnya enak, mau bikin lagi untukku? Apa Shen Yuan tidak terpancing? Rencana gagal. Perasaan tidak terkendali seperti ini belum pernah terjadi. Aku sampai berhayal hal tidak senonoh tentangnya. Tidak boleh, harus dikendalikan. Tidak bisa terus seperti ini. Peringatan, cerita harta karun menyelamatkan si malang, bab jatuh cinta. Nilai ketertarikan memantul, turun 50%. Tidak. Dari 99 turun ke 50, aku tidak melakukan apa-apa. Shen Yuan gila apa lagi? Peringatan, cerita harta karun menyelamatkan si malang, bab jatuh cinta. Nilai ketertarikan memantul, turun 30%. Berhenti. Jangan terus seperti ini. Sudahlah, nilai ketertarikan ini juga dapatnya cuma kebetulan. Memang benar, tidak ada makan siang gratis, tidak ada hadiah. Aku juga bisa melawan alur cerita. Selamat, cerita harta karun menyelamatkan si malang, bab jatuh cinta. Terpicu, progres penyelesaian 99%. Apa-apaan ini? Kok naik lagi ke 99%? Shen Yuan sedang apa sih? Seperti naik roller coaster, naik turun terus. Jiang Huashan. Pengincium. Ternyata pria tidak suka wanita yang terlalu mudah. Yang tidak bisa didapatkan itu yang terbaik. Jadi, 1% itu tidak boleh diberikan. Harus dipancing. Sudah makan? Belum.
Mau makan apa? Pengin makan. Kamu membuat mie. Aku nggak bisa masak. Pesan delivery aja. Kok kamu nggak bisa apa-apa sih? Kamu bisa. Kakek bersusah payah memanjakanku sampai nggak pernah kerja berat. Ngapain harus kotor-kotoran demi seorang cowok? Aku juga nggak bisa. Mau makan apa? Setia. Di kehidupan sebelumnya, Shen Yuan hampir tewas terbakar waktu kecil. Pakai jurus Boda. Kasihan juga dia. Mending sembuhkan dulu luka hatinya. Kamu ngapain? Tiba-tiba listrik di rumah mati. Kebanyakan lilin. Aku istirahat dulu. Katanya mau makan steak? Tiba-tiba nggak mau. Sudah selesai. Sebaiknya jangan buka pintu. Siapa yang dengerin kamu? Halo, Kok nggak nyala lampunya? listrik mati. Shen Yuan mana? Nggak ada? Kak Lansi. Jangan berdiri saja, masuklah. Silahkan duduk, jangan sungkan. Kak Lansi datang kok nggak ngabarin? Jadinya aku yang kurang sopan. Kebetulan lewat sini. Ada urusan. Lilin-lilin ini buat apa? Sansan yang siapin. Dia mau makan malam romantis. Aku mau masak steak. Tapi kan listrik mati? Shen Yuan brengsek, nyalain lampu sekarang. Bukannya langsung kasih tahu Shen Lansi. Kalau lilin-lilin ini nggak biasa. Saudara palsu tetap saudara. Kenapa Shen Lansi nggak larang? Nggak marah? Di kehidupan lalu, kakek suruh aku nikah sama dia. Dia bilang nggak bisa nikahi adik sendiri, itu nggak etis. Kalau orang lain boleh. Jadi intinya nggak cinta ya. Kemari. Ada apa? Tidak nafsu makan? Tidak nafsu makan karena tidak ada cahaya lilin? Atau karena ada satu orang lagi? Makan sebelum tidur mudah menyebabkan gangguan pencernaan. Bagaimana kalian berdua makan dulu, aku tidur dulu. Dah. Kakek menyuruhku membawamu kembali ke Shen Yuan. Nona, kamu baik-baik saja? Perlukah semua berdesakan di kursi belakang? Kursi penumpang depan tidak pantas dapat penumpangnya? Dah. Kamu fokus saja menyetir. Tidak apa-apa. Gaozi. Fokus menyetir. Tuan Lan 11, aku hanya bisa membantu sampai di sini. Sisanya tergantung padamu. Sampai. Channel 11 punya kebiasaan bersih-bersih. Hari ini menyentuhnya 2 kali, mungkin sudah marah sekali. Itu, aku pergi dulu. Tuan, bagaimana penampilanku? Aku naikin Gajamo. Nona Jiang, Tuan meminta Anda ke rumah utama. Kepala Shen. Kakek mencari aku ada apa?
Kepala Shen, apa maksudnya ini? Ini semua salahmu, kalau bukan karena kamu. Yuge tidak akan mati. Ternyata kamu berhubungan dengannya. Mati saja. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenapa ada suara tembakan? Siapa yang terluka? Dia, Shenzi bersekongkol dengan orang luar. Ingin mengambil nyawa Shanshan. Xiao Huaer, kamu pasti sangat terkejut. Kamu temani adik di sini, sisanya aku yang urus. bagaimana kamu tahu Shenzi akan mencariku? Aku hanya tahu. Kamu ingin minta bantuan Shenlan 11. Kamu memata-matiku. Aku tidak ingin kamu naik kapal Shenlan 11. Kita bersekutu saja. Kamu naik kapalku. Shen Yuan. Kamu. Apakah menyukaiku? Ya. Suka. Apakah kamu suka tantangan? Atau butuh dukungan emosional? Bahkan jika harus membunuh untukmu, aku rela. Aku. Mari kita coba. Aku akan lebih baik dari Shenlan 11. Kakek menyuruhku memanggil kalian ke rumah utama. Oh, oke. Leng, Kak Lansi, ada perlu apa? apa kamu suka Shanshan? Suka. Saat ini Shenyuan tidak aman, Xiao Huaer. Kamu tinggal di Nanwan sebentar. Tidak bisa, kakek. Aku ingin menemanimu di sini. Xiao Huaer tidak mendengar kata kakek lagi. Siapa di antara kalian bertiga yang mau menemaninya ke Nanwan? Aku mau. Xiao Hua, kamu mau pilih siapa untuk menemanimu ke Nanwan? Siapa saja dari kalian bertiga boleh. Kekek. Aku sedang tidak banyak kasus di perusahaan, aku bisa pergi. Lansi tidak buruk. Mulai menunjukkan sikap kakak. Ternyata perasaan memang bisa tumbuh, bahkan Lansi yang dingin ini. Akhirnya juga mulai mengerti. Shenlong Shi Si brengsek. Benar-benar tidak malu-malu, bahkan ingin menghabiskan waktu berdua dengan Xiao Huaer. Aku tidak akan membiarkannya berhasil, kakek. Lebih baik aku yang pergi. Kak Lansi lebih baik tinggal di rumah untuk menemanimu. Baiklah. Kakek, kebetulan aku harus ke perusahaan di Nanwan. Aku sedang dalam perjalanan, lebih baik aku yang pergi. Aku juga sudah familiar di sana. Biarkan aku yang pergi. Kalau begitu. Aling kebetulan sedang dalam perjalanan. Biarkan Aling yang pergi dulu. Kenapa? Semuanya ingin pergi ke Nanwan? Tidak ada yang mau menemaniku di Shenyuan? Jaga keselamatan di sana. Ingat beri kabar ke keluarga. Sudah, cepat siapkan barang-barangmu. Shanshan, cepat pergi. Di kehidupan sebelumnya, aku nekat menelepon Shenlan 11. Dia tidak pernah mengangkat, bahkan memarahiku. Shenlan 11 kuno dan membosankan. Suka ikut campur urusanmu. Sekarang nelpon, pasti mau marahin kamu. Aku jelas nggak mau dikontrol Shenlan 11. Tentu saja. Kamu juga nggak bisa nemenin aku bikin keputusan. Aku juga demi kebaikanmu. Kalau kamu nggak suka, balik nelpon aja. Kamu
Kamu mau mandi nggak? Mandi? Siapa juga yang mandi siang-siang begini? Dasar anjing suruh aku mandi, jangan-jangan ngasih kode ya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa Jiang Huashan nggak angkat? Jaira APA Tuan Muda Yago main politik keluarga. Tapi giliran ngejar cewek malah nggak bisa. Tuan, Nona Jiang aman di Nanwan. Mungkin lagi sibuk, jangan panik, coba lagi. Ini. Ibu Zhang yang taruh ya? Gak nyangka kamu tipe orang kayak gini. Bahkan lingerie seksi udah disiapin. Kelihatan udah lama ngincar aku ya. Iya aku gini, emang kenapa? Gak apa-apa. Katanya mau aliansi sama aku. Sekarang aku nggak mau. Coba sekali aja. Kalau nggak puas, bisa batal kapan aja. Aku harus kasih tahu kamu, aku worth it atau enggak. Boleh juga. Coba jelasin. Shenzi selain punya hubungan dengan Yuge, juga ada kaitan sama Shen Qian. Masa percobaan selesai, kamu bisa pergi. Jiang Huashan. Aku temenin kamu ya. Aku pilihan terbaik buat kamu. Pilih aku. Wanita tangguh punya tekad baja. Masa keteteran gegara cinta-cintaan receh. Aku bantu kamu bunuh Shen Qian. Shenlan 11 emang bisa. Tapi dia besar di keluarga Shen, nggak tega. Kalau Shen Qingyu, Dia juga orang Shen. Apalagi dia nggak punya kemampuan. gimana mau bunuh? Pilih aku. Boleh sih, cuma selama masa percobaan. Dilarang berperilaku mesra, hanya boleh membicarakan urusan resmi. Halo, ada apa? Nona, Burak. Ayah sedang dalam masalah, cepat pulang. Bu Zhang, jangan menangis dulu. Aku segera pulang. Di kehidupan sebelumnya, kakek mengalami masalah 2 tahun kemudian. Kenapa kali ini lebih cepat? Dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa sembuh, aku akan kuburkan bersamamu. Tuan Shen Kerakunan terlalu dalam. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Progres bab saat ini. Bab 2. Kematian Shen Zhuang. Asalkan Shen Yuan belajar mencintai. Aku bisa mendapatkan pena drama, mengubah akhir kisah kakek. Shen Shan. Shan kenapa? Shen Yuan. Kamu jangan dekat-dekat Shan Shan lagi. Kamu tidak bisa melindunginya. Bisa atau tidaknya aku melindungi, bukan urusanmu. Shan. Shen Yuan, kakek akan meninggal. Bisakah kamu? Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Ingin kamu mencintaiku. Selamat, kamu berhasil menyelesaikan plot harta karun. Bab jatuh cinta. Menyelamatkan si Malang. Nilai ketertarikan Shen Yuan mencapai 100%. Selamat kepada karakter saat ini, Jiang Huashan. Mendapatkan pena drama, bisa digunakan untuk mengubah plot takdir. Mengubah alur cerita yang sudah ditentukan. Bab baru teledebut untukmu. Kebangkitan Shen Zhuang. Kakek. Kakek, kamu bangun. Kakek, ada yang ingin dimakan? Xiao Hua. Kakek tidak lapar. Kakek, di ponsel ada rekaman ayahku. Memberi bongkar di video pengawas. Apa yang kamu lakukan?
Ayah. Kenapa kamu melakukan ini? Ayah, aku salah, anak durhaka ini. Bukankah kamu ingin memberikan posisi kepala keluarga Shen? Kepada Shen Lanshi? Jadi aku. Leng. Bawa ayahmu ke kantor polisi. Jangan, ayah, aku. Kumohon, maafkan aku ya. Maafkan aku sekali ini, ayah. Shen. Lepaskan. Jangan tendang lagi. Aku ada yang mau bicara denganmu. Jangan bicara dulu, tanganku hampir patah. Kenapa tidak angkat teleponku? Tanganku mau patah. Kak Lansi, kamu melewati batas. Melewati batas. Tanganmu masih sakit? Sakit, aku akan bilang ke kakek. Kak Lansi, tolong jangan dekat-dekat Shanshan lagi. Dasar kamu. Tidakkah kamu sadar, Shanshan membencimu? Orang yang paling tidak ingin dia temui, juga kamu. Tidak mungkin. Shanshan tidak seperti itu. Kalau begitu, Kak Lansi coba pikirkan. Bagaimana Shanshan biasanya memperlakukanmu? Tuan muda, kamu baik-baik saja? Kaoji. Jika kamu bisa memilih lagi, hidup seperti apa yang akan kamu pilih? Kamu masih ingat bagaimana Shanshan memakiku? Nona Jiang bilang kamu pantas hidup sendirian. Istri selingkuh, lari dengan orang lain, umur 27 tahun. Masih perjaka. Bagaimana Jiang Huashan tahu? Aku dan istriku tidak pernah berhubungan suami istri? Jangan-jangan. Dia adalah istriku di masa depan, tahun ini hari peringatan nenekmu. Aku tidak bisa pergi, kamu saja yang pergi mewakiliku. Baik, kakek. Kakek tidak tenang kalau kamu pergi sendirian, biarkan Lansi menemanimu. Kak Lansi paling tidak suka diatur. Nanti dia marah lagi, bagaimana kalau Shen Yuan saja yang menemaniku? Baik. Kakek menyuruhku melindungimu. Malam ini, aku tidur di sini. Kalau begitu, malam ini jangan keluyuran. Hanya boleh tidur di sofa. Aku tahu. Kamu mau apa? Aku mau mandi. Tuan muda. Katanya Tuan Lanshi sedang datang ke sini. Bagaimana kalau kita ganti hotel saja? Nanti jadi susah jelasinnya. Aku memang nunggu dia. Aku pergi dulu ya. Kak Lansi, kamu sudah sampai. Kamu di mana? Hotel. Kak Lansi mau datang? Shen Yuan ngapain kamu? Turunin aku. Shen Yuan, kamu ngapain? Shanshan. Ayo kita coba. Shen Yuan. Sebenarnya kamu mau apa? Hal-hal yang kamu lakukan ini, Shanshan tahu nggak? Dia nggak perlu tahu. Karena di hatinya, kamu nggak penting sama sekali. Kamu menghitung langkah demi langkah. Cuma mau buat aku menyerah. Sampai terjebak dalam situasi memalukan begini. Kak Lansi. Kamu datang atau enggak? Aku dan Shanshan selalu begini cara bergaulnya. Kak Lansi anggap cara kurendahan, nggak pantas ditampilkan. Kamu bisa cari Shanshan sendiri.
Aku nggak bakal halangin. Aku nggak mau berebut posisi kepala keluarga Shen denganmu. Tapi Jiang Huashan, aku pasti dapatkan. Hari ini dia suka kamu, besok gimana? Lihat apa? Lihat pemandangan. Bisa cium nggak? Pengen lihat kalau kamu lagi senang, ciumannya jadi lebih manis nggak? Tante Zhang. Nona, cepat lihat. Ngapain siapin baju santai sebanyak ini? Ultah kamu loh. Kata Tuan, pesta ultahmu kali ini harus meriah. Kamu mau hadiah apa? Langsung sebut aja. Mau pesawat atau meriam sekalipun, bakal disiapin. Kebanyakan, mana mungkin dicoba semua. Yang ini gimana? Di kehidupan sebelumnya, bagaimanapun aku merengek. Shenansi nggak mau. Temani aku pilih gaun pengantin, kali ini malah ngasih gaun sendiri. Aku ada yang mau bicara berdua sama kamu. Jangan-jangan dia ada rahasia keluarga Shen? Oke. Bicara di kamarku. Mending kita ngobrol di luar aja. Sekarang cuma kita berdua di sini, bicara bebas aja. Tuan Muda. Nona Jiang menarik Tuan Muda Lansi masuk kamar. Dan menutup pintu. Katanya Tuan Lan, 11 pergi, mengantarkan gaun untuk Nona Jiang. Bu Zhang, ini gaunnya. Shan mana? Nona dan Tuan Lan 11 sedang berbicara di kamar tidur. Shen Lan 11. Bilang atau tidak? Kenapa? Mau memukulku? Kakek masih di depan pintu. Ternyata kamu yang mengambilnya, pantas saja aku mencari lama. Sama sekali tidak ketemu. Maaf. Shen Lan 11 bisa bilang maaf juga? Sakit ya? Hadiah ulang tahun untukmu. Bisa-bisanya memberi hadiah untukku. Tanpa alasan yang jelas, pasti ada maksud tersembunyi. Kamu, ada apa yang kamu mau minta dariku? Kenapa kamu sangat membenciku? Karena kamu membenciku, jadi aku juga membencimu. Aku. Kapan aku membencimu? Kamu sendiri yang tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Kamu beritahu aku. Apa yang pernah kulakukan sampai kamu sangat membenciku? Kamu bilang. Nanti aku akan berubah. Kamu seharusnya tahu. Aku sangat menyukaimu. Shen Lan 11. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Lepaskan aku. Sudah kuperingatkan, jangan dekat-dekat Shan. Shen Lan 11. Sudah kujelasin padamu. Shan, beri aku kesempatan lagi ya. Tidak ada kesempatan. Kenapa kamu datang? Kalung jelek ini sama sekali tidak cocok untukmu. Shen Yuan, kamu ngapain dengan Xiao Hua Er? Tidak ada apa-apa. Kalian bertengkar? Tidak tahu. Tidak akrab. Jangan sampai tertipu oleh penampilan Shen Yuan. Dia bukan orang biasa. Bisa pakai baju ini. Perhiasannya aku yang urus. Oh, Lagi mikir apa? dengar-dengar kamu mau kuliah ke luar negeri ya? Ayah, Kapan berangkatnya? setelah ulang tahun putri selesai.
Masih akan kembali nggak? Mendoakan yang enggak ya, Shen Yuan itu rumahku, nggak balik mau kemana lagi? Di kehidupan sebelumnya Shen Qingyu pergi ke luar negeri. Dijebak orang jahat, mayatnya dibuang di sungai Mississippi. Kamu bisa nggak jangan pergi? Kenapa? Kakek sudah tua, kamu pikirkan, pasti berharap. Cucu-cucunya berkumpul di sekitarnya, kan? Kalau kamu, Aku juga nggak mau kamu pergi, King Yuge. Oak. Kalau gitu aku dengerin Xiao Hua, tetap di sini. Sudah, nggak usah digoda, aku mau bicara sebentar sama kakek. Selamat kepada karakter saat ini Shen Qingyu. Mengubah jalur takdir, mendapatkan kehidupan baru. Mak Sang, bawa yang di tanganmu itu ke sini. Gaun ini dikirim oleh Tuan Guiling. Ambil yang ini saja. Mak Sang, kenapa aku lihat di halaman ditanam banyak bunga? Tuan tahu Nona Saka bangga. Khusus menyiapkan kejutan untuk Nona. Berkat Nona, Tuan memberi kami masing-masing angpau besar 10.000. Kakek takut, nanti nggak ada yang merawatku. Sedang membujuk hati orang untukku. Xiao Hua hari ini cantik banget. Kakek, Guiling Go, hadiahmu mana? Hadiahku. Sekarang gak nyaman, nanti saja. Sudah. Hari ini ulang tahun Shan Shan, tunggu di restoran saja. Ada apa? Mau ngomong apa sama kakek? kamu bilang dunia ini sangat layak untuk diingat ya? Apapun yang Xiao Hua mau lakukan, kakek dukung. Kakek mau kamu bahagia. Selamat kepada karakter saat ini Jiang Huashan. Mendapatkan hak pilih mandiri, kamu pilih. Tetap di dunia sekarang, atau kembali ke dunia sebelumnya? Aku mau tetap di dunia sekarang. Dunia pertunjukan, hilang selamanya. Jiang Huashan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu kan tidak kenal aku? Kita kenal? Masa percobaan selesai. Kita tidak cocok. Kenapa? Karena cinta di dunia ini tidak nyata, dan aku hanya ingin cantik sendiri.